Halo semuanya, welcome to AOC Online Service. Welcome buat semuanya teman-teman dimanapun Anda berada, baik yang baru Kristen maupun yang sudah lama Kristen, baik yang sempurna maupun yang tidak sempurna. Ini akan jadi hari yang luar biasa bagi kita semua untuk mengalami perubahan hidup dan belajar bersama-sama mengalami cintanya Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menyanyikan beberapa lagu, kita akan berdoa, kita akan mendengar beberapa pengumuman, dan kita akan ada waktunya untuk memberi. Dan tidak lupa yang paling penting adalah ada pesan yang menginspirasi kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Selama AOC Online Service, jangan sungkan untuk melompat, menyanyi, mengatakan haleluya, bahkan mengatakan amin. Dan yang paling penting jangan lupa komen untuk menyapa teman-teman Anda dimanapun Anda berada melalui YouTube channel kami. Anda bisa menyapa dengan Happy Sunday atau apapun itu untuk menyapa teman Anda dimanapun Anda berada. So, let's enjoy AOC Online Service. God bless you. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Online Service. Mari bersama-sama bernyanyi. Yeay! Woo! Mari sama-sama bertepuk tangan. Semua ikatan dihancurkan oleh nama Yesus. Kutuk penyakit dipatahkan oleh nama Yesus. Sungguh berkuasa karya Yesus disalib. Karyamu berbiasa, kau kalahkan maut. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata di hidupku. Mari sama-sama katakan, Semua ikatan dihancurkan oleh siapa? oleh nama Yesus. Kutuk penyakit dipatahkan oleh nama Yesus. Sungguh berkuasa karya Yesus disalib. Karyamu berbiasa, kau kalahkan maut. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata di hidupku. Mari sama-sama sorakan. Sekali lagi. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata di hidupku.
kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami rasakan Kau ada di sini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and keep you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and keep you peace. Let's say amen. 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 Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and keep you peace. Bersama dengan mengangkat tangan kita katakan amin. Amen. Amen. Thank you God. Thank you Jesus. Thank you, Lord. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, and your going, and your leaving, and rejoicing. He is for you, He is for you, and His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within
buat berkat-Mu Tuhan. Kami hari ini memuji Engkau, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Yes, Jesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Yes Tuhan, Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari bersama dengan mengangkat tangan kita katakan, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, yes. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari bersama lebih tinggi kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Yes, thank you Jesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Yes Lord. Berkatilah setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing. Kami telah mengangkat hati kami untuk Tuhan, dan kami percaya mujizat kebesaran Tuhan masih akan terus Engkau kerjakan bagi kami. Dan kami percaya dan kami akan melihat kenyataan itu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Berkati tim Praise and Worship yang telah menuntun kami datang ke hadirat Tuhan. Memberkati hidup mereka. Siapkan hati kami, ya Tuhan, untuk menyambut kebenaran firman-Mu, supaya kami semua diberi kerendahan hati oleh Tuhan, sehingga kami boleh belajar mendengar dan menangkap akan firman-Mu, beroleh anugerah, sehingga kami boleh percaya, beriman dengan benar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita mengatakan, Amin.
Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Online Service. Dimanapun sekarang Anda berada, di ruangan apapun ataupun di kota manapun Anda mengakses online service kita mau mengucapkan thank you karena kita bisa bersama-sama mengambil waktu untuk bisa tuning in di Alpha Omega Church Online Service. Baik Anda yang Kristen maupun bukan Kristen sekalipun, kita mau welcome dan juga kita sangat senang sekali untuk bisa bersama-sama ada di media yang seperti ini. Jika ini pertama kalinya Anda mengakses online service kita, please jangan merasa canggung ketika worship leader mengajak kita bernyanyi, mengangkat tangan atau bertepuk tangan, atau Anda melihat ada yang melompat-lompat atau Anda mendengar bahasa-bahasa yang belum pernah Anda dengar sebelumnya, karena kita percaya lewat lagu dapat membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan, dan itulah salah satu wujud cinta kita kepada Tuhan kita. Di gereja Alpha Omega Church kita punya hashtag Church for Sinners. So kita semua di sini bukan orang yang sempurna, dan Alpha Omega Church adalah gereja untuk orang yang tidak sempurna. So kalau kalian merasa Anda nggak sempurna, atau Anda punya teman, keluarga, atau kerabat yang merasa hidupnya nggak sempurna, ini adalah tempat yang sangat tepat karena kita bisa belajar bersama-sama di Alpha Omega Church, dan ini juga waktu yang tepat di mana kita bisa membagikan atau share link Alpha Omega Church kepada orang-orang yang membutuhkan, baik itu teman, keluarga atau kerabat, karena kita percaya di sini kita nggak hanya diterima apa adanya, tapi lebih daripada itu kita juga dibentuk dan dibangun jadi orang yang lebih baik lagi. Dan kita terus diingatkan untuk stay open dan keep responsif, karena ketika kita merespon sesuatu itu akan membangun antusias kita dan semangat kita, sehingga kita akan mendapatkan manfaat yang maksimal dari tayangan ibadah online ini. Sehingga ketika worship leader mengajak kita untuk bernyanyi, bertepuk tangan atau mengangkat tangan, mari kita lakukan bersama-sama dimanapun kita berada. Atau ketika pembicara berkata-kata hal yang baik, hal yang positif, hal yang membangun, bahkan memberkati kehidupan kita, mari kita sama-sama katakan yes, amin, haleluya, atau bertepuk tangan dimanapun kita berada. Atau bahkan kita juga bisa menuliskan komen yang baik, yang positif di kolom komen di bawah ini, karena kita nggak hanya ingin ini hanya sekedar menjadi tontonan saja, tapi lebih daripada itu kita mau mendapatkan manfaat yang maksimal lewat tayangan online ini dan merupakan kehidupan pribadi lepas pribadi. Ketika kita menyaksikan tayangan ini dan kita berpikir, how can I connect? Akan ada nomor yang ada di bawah ini. Mari kita langsung menghubungi nomor yang ada di bawah ini, dan kita bisa menanyakan seputar kegiatan ibadah ataupun komsel ataupun event di depan kita. Dan apabila ada dari kita yang ingin didoakan dengan doa yang khusus, mari jangan ragu-ragu untuk bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Bagi kita yang sudah ada dalam komsel, mari kita stay committed dan terus semangat, terus antusias untuk bisa ada dalam pertemuan komsel-komsel secara online hari-hari ini, karena kita tahu kita nggak bisa sendiri, kita butuh komunitas yang baik, yang positif, yang membangun, dan tentunya memberkati kehidupan kita pribadi masing-masing. Oleh karena itu, bagi Anda semua yang belum ada dalam komsel manapun, Anda bisa langsung menghubungi nomor yang ada di bawah ini, dan pastikan kita akan membantu Anda semua untuk menemukan komsel atau grup yang baik, yang positif tentunya, yang membangun kehidupan Anda. Nah, karena kita sudah ada di YouTube Alpha Omega Church, kenapa nggak kita langsung aja like dan subscribe, dan pastikan kita juga menuliskan komen-komen yang baik, yang positif, yang tentunya memberkati banyak orang. Dan tayangan Alpha Omega Church Online Service juga bisa diakses lewat live channel dari First Media. Dan jika kita merasa diberkati oleh serial-serial Alpha Omega Church, mari kita langsung aja share link kepada teman-teman, kepada kerabat-kerabat kita, dan di sana kita bisa memberkati mereka lewat kehidupan kita. Nah, bagi kita pecinta lagu-lagu Sound of Praise, mari kita bisa mengakses lagu-lagu Sound of Praise di Spotify, iTunes, dan juga Revival, dan kita bisa mendownload semua lagu-lagu Sound of Praise yang ada di sana. Kita sudah melewati 14 Days of Strength. Thank you buat semua jemaat dan juga semua leader-leader yang sudah terlibat dan ambil bagian dalam 14 Days of Strength. Kita percaya lewat hal ini itu akan membangun kehidupan kita dan akan memberikan kita dampak yang positif untuk menjalani kehidupan ini. Dan di setiap jam 8 malam di seluruh sosial media Alpha Omega Church, baik itu di Surabaya, yaitu di DPU, di DKT, di Jakarta, dan Palangkaraya, kita akan membagikan
ayat-ayat firman Tuhan yang akan dibagikan oleh leader-leader dan juga jemaat-jemaat. Dan kita sangat senang sekali banyak jemaat dan juga leader-leader yang sudah step up untuk bisa membagikan sharing ayat-ayat firman Tuhan yang didapatkan ketika pembacaan firman Tuhan. Dan di depan kita akan ada beberapa event yang akan kita ikuti bersama-sama. Tanggal 1 Juni jam 18.30, jam setengah 7, sekali lagi jam setengah 7 tanggal 1 Juni akan ada Financial Talk webinar dengan Bapak Hermanto Tanoko. Dia adalah pemilik dari Avian Group dan juga Cleo dan beberapa perusahaan lainnya. Dan selanjutnya ada Bible Study dengan Pastor Esra Sutopo tanggal 5 Juni jam 8 malam. Sekali lagi tanggal 5 Juni jam 8 malam dengan tema The Blessing When the Blessing is Not Around. Tanggal 10 Juni jam 8 malam akan ada doa bersama Sound of Praise. Sekali lagi tanggal 10 Juni jam 8 malam akan ada doa bersama Sound of Praise. Dan yang terakhir tanggal 12 Juni jam setengah 8 malam, tanggal 12 Juni jam setengah 8 malam akan ada webinar Financial Talk dengan Bapak Juhono Sudirko. Oleh karena itu pastikan kita ada dalam jam-jam yang sudah ditentukan dan enjoy the rest of the service. See you next week. God bless you. Halo semuanya, dan momen ini kita akan masuk ke bagian persembahan. Dan di momen yang spesial ini akan ada satu kawan kita, keluarga kita, son of the house, murid di tengah-tengah kita. Dia akan membagikan pesan persembahan yang mengingatkan kita why we give, esensi tentang giving. Mungkin ini pertama kalinya Anda mendengar dia, tapi ini bukan pertama kalinya dia ikut terlibat dalam pelayanan, membawakan message dan sharing di tengah-tengah keluarga besar Alpha Omega Church. Tapi Anda perlu tahu, this is always the heart of Alpha Omega Church, to raise up leaders, to raise up sons and daughters of the house. So, kenapa enggak kasih support yang luar biasa? Mungkin dia sedikit nervous kalau ada salah kata, salah apapun. Well, please be forgiving, karena ini pertama kalinya buat dia. Let's welcome Jason. Come on, Jason. Tiba saatnya kita di momen persembahan, momen di mana kita akan mensupport secara finansial gereja lokal kita untuk menjalankan visi dan misinya. EOC mempunyai visi yaitu akan menjembatani banyak orang untuk mengalami cintanya Tuhan dan menjadikan orang-orang menjadi orang kesukaan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa ayat yang akan menguatkan saudara untuk memberikan persembahan. Ayat yang saya ambil ada di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya." Apa yang kita bisa dapat dari firman ini? Yang pertama adalah memberi, menunjukkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita akan memberi sesuatu yang terbaik, itu akan kita pasti berikan kepada orang yang kita cintai. Sama seperti janda ini.
Janda ini mencintai Tuhannya dan sehingga dia memberikan yang terbaik untuk Tuhannya. Yang kedua adalah memberi menunjukkan rasa percaya bahwa Tuhan akan menopang kehidupan kita. Janda ini menyerahkan seluruh uangnya, menyerahkan seluruh nafkahnya kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan akan menopang kehidupannya kelak. Ada sebuah tagline dari William Kelly, ujian dari kemurahan hati bukanlah apa yang diberikan, tetapi apa yang kita punya. Belum kita memberi, marilah kita berdoa supaya setiap persembahan kita bisa dimaksimalkan untuk menjalankan visi dan misi gereja lokal kita. Dan juga karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat hidup kita, maka kita harus juga memberi yang terbaik. So mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kiranya setiap persembahan ini Tuhan dapat dimaksimalkan, digunakan untuk menjalankan visi dan misi gereja lokal kami ini Tuhan. Sertai juga persembahan ini Tuhan supaya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kalau Anda leaders, jemaat atau kawan AOC, Anda bisa memberi ke nomor rekening yang tertera di layar. Kalau Anda bukan jemaat AOC, Anda bisa memberi pada gereja lokal Anda sendiri. Kalau Anda belum memiliki rumah rohani, Anda mau terlibat untuk memberi, Anda juga bisa terlibat dan memberi di nomor rekening AOC yang tertera di layar ini. So thank you and God bless you. Welcome Anda semua dan welcome di AOC online service untuk Anda yang baru maupun yang lama, juga yang Kristen maupun bukan Kristen, yang sempurna, yang tidak sempurna. Marilah hari ini kita sama-sama akan merendahkan hati kita dan sedikit untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat sebelum COVID, before COVID, ada 3 hal yang harus selalu kita pegang pada umumnya. Adalah handphone, uang, dan kunci. Nah, selama COVID atau during COVID, ada 3 hal juga yang perlu diperhatikan. Dan pasti semua peduli dengan ini, data internet, uang, dan pekerjaan. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Dengan kita stay home, tinggal di rumah, apakah hadirat Tuhan dalam hidup kita itu masih merupakan prioritas? Menarik sekali saudara-saudara, dunia analog dan konvensional ini dengan begitu gampang sekali berubah dan lalu down. Diganti dengan digital dan online yang sebetulnya lebih rawan lagi gampang down juga. Dapatkah kita membayangkan ketika satu saat nanti dunia konvensional dan analog, digital dan online ini semuanya down, berhenti total. Lalu apa yang harus tetap melekat pada diri kita? Teringat sebuah cerita, ada seorang yang terapung di laut selama 438 hari. Wow, dia melebihi dari Nuh berada di bahteranya 1 tahun 10 hari, yaitu 375 hari. Salvador Alvarenga, dia berada di atas kapalnya sebagai penangkap ikan bersama dengan kawannya. Tiba-tiba mesin bootnya mati setelah perjalanan sekian hari. Ternyata hal ini berkelanjutan. Mereka harus makan makanan mentah di lautan dengan dingin dan panas. Lalu temannya mati keracunan dan dibuang di lautan begitu saja. Semua radio dan lain sebagainya akhirnya habis, padam.
Dan dia panggil-panggil pertolongan, tidak ada satu yang datang. Ada jauh lewat, dipanggil-panggil juga tidak menjawab. Akhirnya berbulan-bulan dia di atas perahu itu, di atas kapalnya. Kadang-kadang tidur di dalam cool box-nya, ya, kadang-kadang dia keluar di luar kepanasan. Tetapi saudara-saudara, dia melewati masa yang begitu lama, mengapung-ngapung di lautan bebas. Lalu muncullah satu pikiran, perjalanan di laut bebas seperti ini, temannya sudah meninggal lebih dulu. Dia berpikir, apa Tuhan lagi mau mengajar dia tentang sesuatu? Sebab secara logika, mestinya dia juga sudah mati beberapa bulan yang lalu. Apakah dia diizinkan untuk suatu alasan? Apakah dia dipilih untuk melakukan sesuatu di hari yang akan datang? Dan ini rupanya juga seperti kita semua, saudara-saudara, kita mungkin tidak lewat terapung-apung di lautan bebas sana. Tapi sama seperti kita hari-hari ini, saudara-saudara, begitu juga dengan Salvador. Seolah-olah 1 tahun lebih itu merupakan satu new abnormal yang harus dia alami dan dia hidupi. Singkat cerita, dia terdampar di satu pulau kecil, dia ditolong oleh sepasang suami istri di sana, dan kemudian dia bisa dipulihkan dan kembali ke Salvador. Coba, pernahkah terpikir oleh kita semua setelah melewati beberapa bulan ini, saudara-saudara, dalam masa abnormal dengan ancaman virus, tidak hanya itu saja, masih ada wabah yang lain, ada demam berdarah, membunuh yang lebih banyak orang daripada virus ini. Ya, ada lagi disentri, ada lagi diabetes, ada lagi jantung, ada lagi tekanan darah tinggi, stroke, yang membunuh lebih banyak orang juga. Ada lagi yang gagal ginjal, pankreasnya tidak berfungsi, prostatnya membesar, kanker lagi. Lalu ada macam-macam penyakit, musibah, bencana, kecelakaan yang sudah makan banyak korban, tetapi kita masih hidup dan masih ada hingga hari ini. Pernahkah terpikir bagi kita, apakah Tuhan sedang mau mengajar kepada kita tentang sesuatu? Suatu hari Rasul Paul dia menulis surat kepada orang-orang atau jemaat di Korintus. Orang-orang di Korintus dia bangga banget dengan pencapaian mereka. Mereka bekerja dalam kehidupan mereka, mereka punya pengalaman beragama. Pengalaman rohani bagi mereka bukan lagi menjadi pengalaman dengan Tuhan, tapi hanya jadi pengalaman kebanggaan agamawi, kebanggaan teologis, kebanggaan apologet. Bahayanya, kebanggaan ini akan merusak diri dan menghancurkan karakter kehidupan dan dampaknya kesaksian mereka di luar menjadi buruk. Lalu di tengah-tengah kondisi itu Rasul dia mengingatkan jemaat Korintus dan kita semua, hati-hati, percuma itu semua kelihatannya keren, ya, tetapi itu semua pencapaian akan sia-sia dan akan ditinggalkan. Percuma semua yang kita pikir itu rohani dan membanggakan. Ingat, Rasul Paul mengatakan, semua itu akan hilang dan tidak ada lagi artinya. Bukan nggak boleh, tentu dalam banyak hal kita harus yang excellent. Ya. Tetapi Rasul mengajak kepada kita untuk berpikir, ngapain bangga pencapaian saja, tetapi kita tidak mengalami pembaruan karakter dalam hidup kita. Kalau semuanya itu hilang, ya, dan tidak ada lagi, karakter apa yang harus tinggal tetap pada setiap orang percaya atau anak-anak Tuhan? Kalau semua pencapaian itu hanya sementara, ya, kita tahu itu bukan kebanggaan. Karakter apa yang harus ada pada kita? Rasul Paul dia
mengucapkan ayat ini. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Kita ucapkan sama-sama. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saya ingin mempermudah kata-kata ini. Akhirnya ada 3 hal yang harus tetap melekat atau lengket pada kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang pertama, iman adalah sebuah kata yang semua kita pasti pernah mendengar. Baik Kristen maupun bukan Kristen. Kita selalu juga menggunakan kata iman, ya, atau berpikir kita memang punya iman. Iman itu apa? Di dalam perjanjian lama, iman berasal dari kata emunah dan emun, yang artinya itu tetap, teguh. Jadi iman itu being steady and firm in what you believe. Menjadi teguh kokoh pada apa yang kita percayai. Di dalam perjanjian baru, iman itu menggunakan kata pistis, yang artinya percaya, yakin, trust. Ya, dan itu kata pistis itu dipakai 200 kali lebih di dalam perjanjian baru. Jadi iman adalah absolute and confident belief, percaya dengan yakin dan pasti. Jadi kalau kita perhatikan di sini baik emuna maupun pistis, iman itu adalah percaya dengan yakin, dengan kokoh bahwa Tuhan adalah siapa Tuhan. Tuhan ada, Tuhan punya rencana baik, walaupun kita tidak bisa melihat dan apapun yang akan terjadi, dia tetap baik. Nah, jadi iman yang dimaksud oleh Rasul Paul bukan hanya iman untuk kesembuhan, untuk mendapat berkat, untuk mencapai suatu pencapaian, ya, untuk kepentingan diri kita. Kita tidak diajar untuk beriman, untuk egois, untuk kebanggaan kita. Walaupun mungkin Tuhan kadang mengizinkan hal-hal itu. Dan itu bisa terjadi. Walaupun motivasi kita kadang-kadang gak benar amat. Hanya iman kalau cuma untuk hal seperti itu, bukan pada Yesus, akhirnya diri kita yang akan menjadi rusak dan rugi. Nah, kita melihat di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, iman itu datang dari mendengar firman Tuhan. Hanya yang dapat anugerah Tuhan yang bisa nangkep firman Tuhan dan percaya. Ingat, ada banyak orang membaca tapi dia tidak bisa percaya. Tetapi ingat, ketika kita bisa membaca dan kita mulai percaya, teruskan dan tangkap itu. Karena anugerah Tuhan datang atas hidupmu. 2 Korintus 3 ayat yang kedua mengatakan, iman itu bukan bagian semua orang. Wow. Lalu kita berpikir, kenapa tidak disamaratakan saja? Semua orang bisa mendengar. Perhatikan, yang tunarungu, dia bisa belajar dari bahasa gerakan. Yang buta tunanetra, dia bisa baca dari bahasa Braille. Ya, semua mendapat kesempatan untuk itu. Ingat, iman itu bukan bagian semua orang, tetapi ketika orang itu menerima anugerah untuk percaya, beriman, luar biasa. Dan itu mesti kita hargai. Haleluya. Karena ini yang akan terus melekat. Saya teringat nenek saya di usia 70-an, dia percaya Tuhan dengan buta huruf. Dan apa yang dia lakukan, dia belajar dari Alkitab yang besar hurufnya, kuno yang masih pakai OE, ya, U-nya. Dan dia belajar membaca dengan suara yang keras. Dan sedikit iman yang ada pada dirinya, itu yang dia pegang dengan kuat dan dia jalan terus. Apapun tidak bisa merubah. Dan kita mesti tahu, saudara-saudara, dengan anugerah itu kita memperoleh iman yang tidak tergoyangkan. Ingat, karena itu dimeteraikan oleh Roh Kudus.
Dia dikaruniakan dan dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roma 5 ayat 1, dibenarkan karena iman, hidup berdamai dengan Tuhan karena Yesus Kristus. Kita tidak lagi tertuduh oleh kesalahan-kesalahan kita. Sudah diampuni oleh Tuhan. Kita happy dengan Tuhan. Ada banyak hal yang kita lewati, tapi kita tetap hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan karena Yesus Kristus. Ibrani 11 ayat 1 sampai 6 dan 6 mengingatkan kita, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukan dari segala sesuatu yang telah kita lihat. Iman, tanpa iman tidak ada orang bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik saudara-saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Ibrani juga menjelaskan iman itu hadiah, ya. Percaya itu anugerah Tuhan. Dan ini yang mesti kita tangkap dalam hidup kita dan dia akan melekat pada kita menjadi gaya hidup pengikut Kristus. Iman yang sungguh pada Yesus pasti menghasilkan buah kehidupan yang beriman. Jadi bukan hanya untuk berkat, tetapi kita beriman pada yang memberi berkat. Bukan hanya untuk hasilnya, tetapi kita lebih beriman kepada sumber segalanya. Iman yang seperti ini yang akan terus melekat pada diri kita. Ya, dan dia akan tetap kokoh, mengerti dan tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik, walaupun kita belum tahu dan belum melihat apapun yang akan terjadi. Yang kedua, pengharapan. Pengharapan, kata yang indah. Semua orang suka dengan harapan. Ya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada dua kata yang dipakai untuk kata harapan. Yakal, yang artinya itu menanti, bersabar, dan tikva, yang artinya mengharap, menanti, menunggu dengan semangat, dengan antusias. Dalam Perjanjian Baru, artinya harapan, yaitu menanti sesuatu dengan harapan, semangat, bahwa itu bisa terjadi. Jadi, dalam Perjanjian Baru, harapan menggunakan kata elpis. Dan itu disebut 50 kali di dalam Perjanjian Baru. Jadi baik yakal, tikva, ataupun elpis. Apa maksudnya harapan? Harapan dan iman itu saling melengkapi. Iman itu keyakinan pada kenyataan di masa yang lampau. Harapan itu melihat kenyataan di masa yang akan datang. Tanpa iman orang tidak bisa berharap. Tanpa harapan bisa jadi iman kita pada objek yang salah. Jadi apa harapan yang dimaksud oleh Rasul? Harapan adalah melihat masa depan berdasar iman percaya pada Yesus saja. Pada kesetiaan Yesus Kristus saja. Yeremia 14 ayat yang ke-22, ayat itu mengatakan, hanya Engkau saja Tuhan kami, pengharapan kami. Sekali lagi, hanya Engkau saja Tuhan kami, pengharapan kami. Aku menaruh pengharapan kepada Tuhan bahwa akan ada kebangkitan. Karena pengharapan itu aku dituduh oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya dan tidak mengharap Tuhan. Jadi Tuhan sumber pengharapan. Dia yang akan memberkati kita semua. Dan dia membuat kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan oleh kekuatan Roh Kudus. Titus 2 ayat yang ke-13 menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia, penuh kemuliaan yang maha besar, yaitu juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi Yesus itu harapan kita. Harapan seperti ini akan tetap melekat pada diri kita, kondisinya apapun. Dan yang ketiga adalah kasih. Seringkali kita punya banyak mengerti tentang kasih. Di dalam Perjanjian Lama, kasih itu ahava, artinya memberi. Ya, kamu bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kamu tidak bisa mengasihi tanpa memberi.
Dalam perjanjian baru, ada 4 kata tentang kasih. Eros, storge, dan phileo, dan juga agape. Yang lain itu bukan salah. Ya, tetap benar. Eros itu kasih yang romantik. Ya, storge itu kasih dalam keluarga. Phileo itu kasih persaudaraan. Dan agape ini yang dari Tuhan. Dan perhatikan saudara-saudara, ini yang mesti tinggal pada kita juga. Kasih di Alkitab adalah kasih yang berkorban. Kasih yang memberi, kasih yang memikirkan kebaikan, keuntungan orang lain. Kasih yang tidak berkondisi. Akhirnya 3 hal ini yang akan tetap melekat pada kita, iman, harap, dan kasih. Di dalam Alkitab ada sejarah, cerita tentang orang-orang yang dapat kita ikuti dan menunjukkan bahwa ada yang disebut iman, harap, kasih melekat pada dirinya, yaitu seorang Yusuf. Seorang Yusuf. Di masa mudanya, dia mendapat dan memegang visi dan mimpi atau pesan yang Tuhan berikan pada dirinya. Di zaman itu Tuhan bicara kepada manusia dengan mimpi. Di zaman kita Tuhan bicara kepada manusia dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Ada juga dengan mimpi, suara audible, pesan nubuatan. Tentunya yang benar. Iman itu datang dari mendengar firman Tuhan. Hari itu Yusuf dia mendengar firman Tuhan melalui mimpi. Dia mendapat 2 kali mimpi yang meyakinkan dirinya. Mungkin saudara-saudaranya, orang tuanya diceritain bingung aja. Tetapi dia mempunyai keyakinan. Iman bukan bagian semua orang, sekali lagi. Ya, tetapi dari mendengar firman dan beriman. Selanjutnya menumbuhkan iman perlu latihan mengenal firman lebih banyak. Alpha Omega Church punya program Love the Bible. Menuntun kita membaca Alkitab sepanjang tahun. Ada program hari-hari ini 14 Days Strengthen. Mengucapkan 1 ayat sebanyak 3-6 kali setiap hari dan merenungkannya. Ini semua dengan harapan membangun iman kita. Membangun kasih kita kepada Tuhan. Supaya apa? Apa-apa semua akan berubah, tetapi yang tinggal tetap adalah iman, pengharapan, kasih. Dan ini yang tidak boleh berubah. Yusuf dia bertumbuh dalam keluarga yang dikasihi orang tuanya, fasilitasnya luar biasa. Satu saat dia harus menghadapi kehidupan nyata. Melakukan pesan bapaknya mengirim makanan untuk saudaranya, akhirnya berkelanjutan dengan pengalaman hidup yang jauh berbeda dari saat dia bersama dengan orang tuanya. Apa yang dia alami? Dia ditelanjangi saudara-saudaranya, dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual kepada saudagar. Dan Yusuf menjadi budak di Mesir. Menjadi budaknya Potifar. Nah, ini kita omong ini seperti new abnormal yang pertama yang dia alami. Dia mengalami hidup yang naik. Dipercaya. Wah, hidupnya senang. Tapi tiba-tiba berubah jadi difitnah. Dan dia harus masuk dalam penjara bertahun-tahun. New abnormal yang kedua. Saudara-saudara, Yusuf tentu sama seperti kita, dia akan berpikir kapan ini semua berlalu. Tapi Yusuf sadar ada anugerah besar, iman, pengharapan, kasih yang tetap melekat pada dirinya. Imannya pada Tuhan memberi dia 2 kali mimpi, harapannya pada Tuhan yang sedang menuntun hidupnya, kasihnya pada Tuhan yang mengasihi dirinya. Yusuf dikecewakan oleh saudaranya, dia dikecewakan oleh teman di dalam penjara. Yusuf tidak berubah. Sampai Yusuf berada di istana akhirnya. Ya, dia memasuki new abnormal yang ketiga. Haleluya. Iman, pengharapan, kasih itu melekat pada Yusuf. Saudara Yusuf datang menemui Yusuf untuk membeli makanan. Di masa jaya, iman, harap, kasih yang melekat pada Yusuf tidak berubah. Imannya kepada Tuhan bukan kepada istana atau kedudukan. Pengharapannya kepada Tuhan bukan pada kekuasaan dan kenyamanan. Kasihnya kepada Tuhan bukan hanya kepada siapa yang baik kepada dirinya.
Sikap Yusuf terhadap saudara-saudaranya membuktikan apa yang melekat pada dirinya. Teringat sebuah cerita, budaya West Indian. Anak ini mulai remaja dan biasa oleh orang tuanya dia setelah bisa takut, bisa rewel, dia diajak masuk ke dalam hutan yang lebat menjelang malam. Lalu tiba-tiba dia ditinggal sendirian di suatu tempat. Dengan pesan bapaknya berkata, nanti aku kembali. Makin gelap, suara binatang-binatang buas mulai kedengaran, harimau mengaum, serigala berteriak, grizzly bear kelihatan begitu besar lewat. Ya, karena grizzly bear itu bisa membalikkan mobil. Lalu mulai bergeraklah semua binatang-binatang yang lain mencari mangsa. Di masa seperti itu anak ini sendirian. Dia tentu punya perasaan cemas juga. Tetapi dia yakin dan tahu ini budaya keluarga India. Bapaknya tidak mungkin jauh dari dirinya. Menjelang pagi barulah ayahnya muncul. Dan dia bertanya, apakah semalam kamu takut, nak? Anaknya menjawab, tidak ayah. Sebab aku tahu ayah tidak mungkin jauh dari aku. Di saat yang begitu gelap, ayah tahu aku tidak pengalaman. Ayah pasti sedang memperhatikan aku walaupun aku tidak melihatnya. Nah, puji nama Tuhan. Kita juga melewati, ada mungkin yang lain yang sudah melewati beberapa kali new abnormal dalam hidupnya. Dan ingat, iman, harap, kasih dari Tuhan kepada Tuhan itu harus tetap ada pada kita. Seorang lagi yang bernama Daud. Di masa mudanya dia diurapi oleh Nabi Samuel. Dia tidak mengerti banyak tentang urapan, minyak urapan. Tetapi sejak itu anugerah dan roh Tuhan ada pada dirinya. Dan yang luar biasanya, saudara-saudara, dia kembali kepada padang penggembalaan untuk binatang domba-dombanya. Dan di sana dia menghadapi banyak masalah tanpa merepotkan seorang pun. Repotnya apa? Repotnya ketemu dengan binatang buas yang ingin mengambil anak-anak domba. Ini yang dia alami. Apalagi dia menenangkan Raja Saul ketika kerasuan roh jahat. Dia dilempar lembing tapi dia tidak mengambil lembingnya, dilemparkan kembali. Dia dikejar, kelelahan masuk dalam goa sampai 2 kali. Dia sempat membunuh Saul tetapi tidak dia lakukan. Peperangan demi peperangan, kerajaan dicapainya. Lewat beberapa kali new abnormal. Bukan masa yang pendek tapi berkepanjangan. Tetapi iman, harap, kasih tetap melekat pada Daud. Menjadi raja, masih ingat keturunan Saul. Dan dia ingin membalas dengan kebaikan. Dan akhirnya dia menemukan Mephiboset yang lumpuh, yang kotor di desa persembunyian. Orang menjemput di sana, dia dibawa dan diistimewakan di istana. Ini new abnormal yang baru. Dengan tidak meninggalkan iman, harap, dan kasih. Kesalahan, kejatuhan dia alami, kebangkitannya luar biasa. Di satu new abnormal yang baru, dia menyediakan bahan bangunan bait suci. Emas, perak, kayu, batu, permata, tidak terhitung jumlahnya. Saudara-saudara lihat apa yang membuat Daud bisa punya sikap yang seperti ini? Ini karena iman, harap, kasih yang melekat pada dirinya. Melekat terus. Jatuh bangun dia melekat terus. Dan ini yang membuat dia bisa berdiri dan berada bersama dengan Tuhan. Hari ini pastikan. Sementara berada di rumah masing-masing mungkin bersama dengan keluarga atau sendirian. Atau berjauhan dengan keluarga yang lain. Iman, pengharapan, dan kasih yang sumbernya Yesus, fokusnya Yesus, arahnya Yesus, goalnya Yesus. Itulah anugerah terbesar bagi kita. Imannya pada Yesus, pengharapannya pada Yesus, kasihnya pada Yesus. Ini yang harus melekat terus pada kita.
Di saat kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Perhatikan, hari ini hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah mengingatkan kita semua, Roh yang mulia itu ada di dalam kita semua. Meterai itu tidak dapat diubah oleh siapapun. Haleluya. Kita melewati masa demi masa. Kita tidak tahu berapa lama masa ini, masa itu. Tetapi biarlah iman, harap, kasih tetap pada kita. Perselisihan bisa terjadi, pikiran negatif, perasaan negatif bisa muncul. Tetapi iman, harap, kasih tertuju kepada Tuhan, bukan kepada hal yang lain. Hal negatif bisa muncul. Ingat, kekuatan dari iman, harap, dan kasih ini akan memurnikan perasaan dan pikiran kita. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Sebagai cerita yang terakhir dalam khotbah pada hari ini, saya ingin menceritakan sebuah kejadian. Di suatu gedung bertingkat, ketika tempat itu terbakar di beberapa lantai di tengahnya. Kemudian masih tersisa satu anak kecil di lantai paling atas. Anak ini tentu tidak ada jalan lain ketika dia melihat ke jendela di luar, asap di bawah begitu tebal. Tapi ayahnya dari bawah dia berteriak, "Nak, lompat, nak, lompat." Ayah dari bawah akan menadah engkau dengan tangan Bapak. Bapak tahu persis engkau di sebelah mana. Anaknya dia berkata, "Bapak, aku tidak melihat Bapak di mana." Tetapi bapaknya mengatakan, "Papa lihat kamu, cepat lompat sebelum api menjalar ke atas. Cepat, cepat lompat, cepat lompat." Dia berkata, "Aku tidak bisa lihat Papa. Aku hanya dengar suaranya Papa. Papa di sebelah mana?" Papanya cuma berkata lagi, "Cepat lompat. Papa sudah siap dengan tangan yang terbuka menunggu engkau di sini. Cepat, cepat." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayahnya berteriak karena dia melihat anaknya. Tetapi anak itu tidak bisa melihat bapaknya di bawah. Yesus sayang kita semua. Yesus bisa melihat kita. Walaupun mungkin kita tidak bisa melihat dia. Hari ini mungkin ada banyak hal yang sudah membuat kita khawatir, takut. Pikiran, perasaan kita menjadi negatif. Kemungkinan mungkin iman kita objeknya keliru. Harapan kita mungkin untuk hal yang salah. Kasih kita mungkin sumbernya juga keliru. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Supaya iman, harap, dan kasih yang dari Tuhan itu yang bekerja dengan kuat di dalam hati kita masing-masing. Dan ingat, iman yang benar kepada Yesus membuat hidup kita bertumbuh menjadi benar. Pengharapan yang benar di dalam Yesus memberi damai sejahtera di dalam hati kita. Kasih yang dari Yesus membuat sukacita dalam mengasihi sesama dan Tuhan. Sebagai penutup, Rasul Paul dia menceritakan pengalamannya. Dan ini yang dia katakan. 2 Korintus 1 ayat 8 sampai yang ke-10. Sebab kami tidak ingin kamu tidak mengetahui, hai saudara-saudara, tentang kesukaran kami yang terjadi atas kami di Asia. Bahwa kami secara luar biasa dibebani melampaui kemampuan, sehingga hilang harapan kami bahkan untuk hidup. Seolah-olah mereka masuk suatu new abnormal. Kemudian dia melanjutkan, namun kami di dalam diri kami sendiri sudah menerima vonis kematian, supaya kami jangan menaruh keyakinan atas diri kami sendiri, tetapi kepada Tuhan yang membangkitkan orang-orang mati. Dia berpindah lagi ke satu masa
Dia tahu tidak ada yang dapat dibanggakan dari dirinya. Dan perhatikan yang terakhir, yang dari kematian yang demikian dahsyat, perhatikan. Dia telah melepaskan kami dan sedang melepaskan. Dan yang kepadanya kami berharap bahwa Dia masih akan melepaskan. Sekali lagi, Dia telah melepaskan kami. Dia sedang melepaskan. Dan kepadanya kami berharap bahwa Dia masih akan melepaskan. Haleluya, haleluya. Meterai Roh Kudus, penguasaan Roh Kudus membuat kita punya jaminan untuk mencapai semua janji-janji Tuhan. Untuk itu Tuhan yang bertanggung jawab untuk memenuhinya. Kita telah diselamatkan, kita sedang diselamatkan, dan masih akan diselamatkan lagi. Haleluya. Untuk itu, sambutlah Yesus ke dalam hati kita. Bagi Anda yang belum pernah menyambut Yesus ke dalam hatimu, atau engkau telah lama, engkau kehilangan hubungan dengan Tuhan, justru karena masa yang baru ini, sambutlah Yesus sebagai juru selamatmu. Panggillah nama Yesus yang menyelamatkan. Sampaikanlah isi hatimu kepadanya. Roh Kudus yang sudah memeteraikan kita, Dia akan meneguhkan iman, harap, dan kasih yang menyertai perjalanan hidup kita. Kalau Yusuf berhasil melewati, kalau Daud berhasil melewatinya, kalau Rasul Paul mengalami itu, kita pun akan mengalami itu. Mata kita hanya bisa melihat sekitar kita yang berbahaya, tetapi ada mata Bapa Surgawi yang melihat kita dan siap menopang kita. Dan marilah kita mau bertindak. Bertindak, melompatlah dengan percaya. Untuk keluarga kita, untuk kesehatan kita, untuk pekerjaan kita, untuk ekonomi kita, studi kita, apapun yang harus kita lakukan, melompatlah dengan percaya. Tuhan sudah melepaskan kita. Dia sedang melepaskan kita dan akan melepaskan kita lagi di dalam nama Yesus. Ada masa yang lampau bersama dengan Tuhan, ada masa sekarang kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada masa yang akan datang kita akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Bukalah hati untuk Tuhan Yesus. Pimpin hidupku Haleluya, haleluya. dan jalanku. Di hari Pentakosta ini Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu. Engkau pun memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau hadir di setiap rumah, di setiap tempat anak-anak-Mu. Haleluya. Di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu Terjadi bagiku. dengan mengangkat tangan di tempat kita masing-masing. Haleluya, dengan menyambut Yesus. Haleluya. Di sini Kau bagiku. Nyanyikan dengan percaya. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang menghadap kepadamu.
Kami menyambut Engkau masuk ke dalam hati kami. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kami. Engkau Bapa yang melihat setiap kami. Engkau tahu apa yang kami alami. Kami sendiri tidak bisa melihat, tetapi hanya satu yang kami dengar, suara Tuhan. Haleluya, Engkau telah menyelamatkan, Engkau sedang menyelamatkan, dan Engkau akan menyelamatkan lagi. Dan kami percaya di masa-masa yang seperti ini, setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu, mereka akan mengalami pertolongan Tuhan. Haleluya, karena iman, harap, dan kasih itu yang tinggal pada mereka. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati seluruh umat-Mu dengan berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua yang baik dari surga, semua yang baik di bumi, menjadi bagian setiap orang-orang yang percaya. Dan kami percaya Engkau siap untuk memberkati kami dengan berkat berlimpah-limpah. Engkau akan memperluas daerah kami dan pengaruh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Engkau akan menjauhkan kami dari malapetaka dan penyakit, supaya kami dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami menyambut berkat Tuhan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita mengatakan amin. Tuhan memberkati.